Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Ghafur, Allah yang Maha Luhur dan Maha Suci, Allah Azza wa Jalla. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, serta kemauan bisa datang dan hadir di tempat ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang sepatutnya kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak membacanya, dan terus Allah limpahkan untuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di kajian rutin Jumat keempat malam Sabtu. Bagian saya pribadi, pertama kita mohon kepada Allah, siapapun yang sedang sakit ya, kita minta kepada Allah semoga Allah senantiasa menyegerakan kesembuhannya, mengganti segera penyakitnya dengan kesembuhan, atau Allah menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda atas penyakitnya. Allah berikan kesabaran, Allah berikan keberkahan dalam kesehatannya. Dan jemaah kita yang sedang sakit kita doakan, kita mohon kepada Allah semoga segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan siapapun yang sedang ada hajat, keinginan, cita-cita yang diridhoi oleh Allah, kebaikan, cita-citanya, keharapannya itu yang baik-baik, semoga Allah ridho, Allah mudahkan jalannya dan segera terwujud. Amin. Mau menikahkan anak juga kan bagian daripada cita-cita baik. Ingin anak kita segera mendapatkan jodohnya, kira-kira harapan baik kan? Baik. Segera ingin menikahkan anak kita, segera ingin punya cucu, misalkan yang sudah punya menantu, itu doa baik. Dan salah satu amalannya adalah perbanyak istighfar. Itu dalam Al-Quran, memperbanyak istighfar itu dikisahkan yang belum punya anak bisa segera punya anak, yang kekeringan itu Allah akan turunkan hujan, yang kesulitan Allah akan mudahkan. Itu amalan memperbanyak istighfar. Terutama sekarang di sambil nunggu. Jadi istighfar itu adalah amalan yang
ringan diucapkan, tapi fadilahnya luar biasa besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu waktu istighfar terbaik itu adalah di waktu sahur. Ada ayat Al-Quran menyebutkan wahum yastaghfiruna fil ashar, dalam ayat lain wabil ashari hum yastaghfirun wa mustaghfirina. Ada beberapa ayat yang menghubungkan membaca istighfar dengan waktu sahur. Jadi memperbanyak istighfar itu adalah di waktu sahur. Itu salah satu waktu yang dianjurkan. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu bukan berarti harus puasa, bukan berarti harus di bulan Ramadan. Waktu sahur itu waktu kira-kira digunakan untuk makan sahur meskipun bukan di bulan Ramadan. Artinya adalah kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh. 15 atau 10 menit sebelum waktu subuh. Atau setelah kita tahajud, setelah bapak sholat witir, maka di situ zikirnya sambil menunggu azan subuh adalah perbanyak astagfirullah, paling minimal astagfirullah, astagfirullah. Yang sedang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang panjang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang panjang pisan astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil ukhti wa atimatin alayya wa li masyayikhina wa li masyayikh masayyina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina. Jadi istighfar untuk diri sendiri sekaligus istighfar permohonan ampun untuk orang-orang mukmin. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ, yang hidup ataupun yang sudah wafat. Kosong kan? Jadi ngadoakeun itu memohon ampun kepada Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah menganjurkan wastaghfir li dzambika. Allah menganjurkan maksudnya kepada Nabi dalam surah Muhammad, wastaghfir li dzambika, hendaknya engkau memohon ampun atas dosa-dosa yang kau lakukan, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa untuk mukmin dan mukminat. Makanya dicontohkan oleh guru-guru kita kalau pada sholat istighfarnya panjang, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil ukhti wa jibatil alayya wa li ikhwanina wa akhwatina wa li masyayikhina wa li masyayikh masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Lama itu guru-guru kita dulu. Ayo nama Mas Tepati itu usul, kemudian masing-masing di tengahan di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Tepati usul, bahkan di nomor Wilan maghrib terlami ada guru-guru kita, orang tua kita. Pada syukur lagi disebut zikir pagi dan petang. Itu baca akhir surah Al-Baqarah, baca ayat kursi, itu dalilnya ada sahih. Soal ini apalagi ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap pada sholat, tidak ada yang menghalanginya ke surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi ke surga kecuali kematian. Artinya ada jalan keluar ke surga gitu maksudnya. Nah, bahkan juga banyak amal-amalan yang di zaman modern ini atau di perkotaan ini kita melakukannya dengan
amalan yang lain menggantinya itu. Sebab terlalu sibuk, kesibukan di kotanya. Nah, kalau dulu itu atau di daerah-daerah, sekarang juga masih banyak di masing-masing tertentu itu zikirnya bersama, bimbing zikir. Sebab dalam Al-Quran yazkuruna itu berjamaah bersama-sama, artinya banyak kan mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Tapi juga boleh sendiri-sendiri. Mau masing-masing mangga, mau berjamaah silakan. Mau bersuara mangga, yang penting jangan berteriak-teriak. Mau tanpa suara silakan, dalilnya semua ada. Jadi zikir yang tidak boleh itu berteriak-teriak. Kalau bersuara boleh, misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Yang tidak boleh itu berteriak, sebab tidak sedang memanggil Allah. Allah itu tidak tuli, itu Allah Maha mendengar. Nah, yang tidak boleh itu yang berteriak, bukan yang bersuara. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 215, hendaklah merendahkan suara, bukan tidak boleh bersuara. Kita baca ayatnya. Bukan melarang bersuara, tapi hendaklah merendahkan suara. Merendahkan itu beda dengan tidak bersuara. Kalau merendahkan berarti lawannya berteriak. Jadi mentafsirkannya dengan tekstual. Lihat tafsiran dengan ayat yang lain ataupun tafsirul Quran disunnah dengan hadis. Nah, dalam hadis dikatakan yang tidak boleh itu berteriak, seperti berteriaknya seseorang di atas bukit memanggil saudaranya yang ada di bawah. Bayang terasa seperti apa? Berteriak dari atas bukit memanggil saudaranya di bawah, itu ada hadisnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak istighfar ya. Di waktu sahur boleh bersuara, boleh tidak, boleh ngegertes sekarang sudah astagfirullah, 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 boleh di kamar atau di masjid bagi laki-laki atau di rumahnya masing-masing silakan. Nah, ini akan mempermudah hajat kita. Mengapa? Sebab yang menghalangi doa di kubur itu dosa. Salah satu penghalang doa kita di kubur apa? Dosa. Sehingga ada hadis mengatakan, bagaimana mungkin ada seseorang memohon kepada Allah mengangkatkan kedua tangannya, Allah akan mengabulkan doanya, sedangkan dia pakaiannya pakaian yang haram, makanannya makanan yang haram, minuman yang haram. Nah, bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya? Karena dosa menjadi penghalang dikabulkan doa kita. Sehingga amalan istighfar itu akan mempermudah. Dalam Al-Quran dikatakan, ditafsirkan maka dalam penjelasan Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, itu salah satunya adalah bagi yang belum punya anak, kemudian segera Allah berikan keturunan. Bagi yang kekeringan tidak turun hujan, Allah turunkan hujan. Bagi yang ada hajat ingin segera dikabulkan, perbanyak itu amalan. Nah, hadirin yang hormati Allah, ini berkenaan dengan akhir tahun misalnya. Kita sebagai umat Islam memandang perbedaan atau pergantian tahun baik dihitung secara hitungan solar atau matahari, atau dihitung dengan perhitungan bulan, apa kebalikannya? Kalau solar istilah fisikanya matahari, kalau bulan jadi dua-duanya sama di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jangan ada pemahaman tahun orang kafir gitu. Enggak, tahun kata ilmu kafir saya. Menjadi kafir gitu. Tahun kata ilmu kafir, Pak. Jadi enggak ada tahun milik orang kafir, tahun milik orang Islam. Tidak ada, dua-duanya tahun itu milik Allah. Semua milik Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala asy-syamsa wa dia awwal qamara nur
dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, bersinar. Dia bersinar. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran, sedangkan bulan bercahaya. Kenapa Allah menyebutnya nuron itu, bulan itu bercahaya? Ternyata hasil penelitian para ahli, bulan itu tidak memiliki sumber cahaya sendiri. Dia hanya mendapatkan pantulan serapan cahaya matahari. Sehingga Allah menyebutnya bukan bercahaya, bukan bersinar, tapi bercahaya. Kalau matahari Allah sebutkan sebagai diaun. Diaun itu adalah bersinar, mencorong, panas. Tapi kalau bulan, ketika Allah menyebutkan bulan wal qamara nuro, sedangkan bulan bercahaya. Ini menunjukkan kata para ahli, bulan itu tidak mengeluarkan sinar sendiri. Dia hanya mendapatkan pantulan cahaya. Nah, saya ingin bahas. Lalu apa tujuannya? Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara wa qaddarahu manazil. Allah menentukan manazil, tempat berputarnya, tempat beredarnya. Masing-masing berputar pada porosnya. Apa tujuannya? Ini luar biasa, dan disebut ilmu fisika dalam Al-Quran, ya Pak. Karena Al-Quran itu ada ilmu fisika, Al-Quran bukan kitab fisika, tapi Al-Quran memberikan gambaran, memberikan pelajaran di dalamnya ada fisika. Al-Quran bukan kitab biologi, tapi Al-Quran memberikan ada pelajaran biologi di dalam itu. Hebatnya Al-Quran, lengkap. Matematika juga ada. Bulan dalam Al-Quran disebut syahrul. Bulan yang menunjukkan waktu, bukan bulan yang benda yang di langit. Kalau bulan benda yang di langit namanya qamar, yang bercahaya bersinar. Yang bulan itu namanya apa? Qamar. Tapi kalau menunjukkan waktu namanya syahrul. Apa teh? Qamarudin sama Syahrudin, jelas. Qamarudin berarti bulan yang di langit, yang bercahaya. Syahrudin bulan hitungan waktu. Nah, luar biasanya dalam Al-Quran kalimat syahrul itu ada 12. Ini disebut matematika Al-Quran. Sama halnya dalam Al-Quran kalimat nahar, siang, itu ada 365. Sebaliknya dalam kalimat lain malam. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau siapa? Kalau bukan Allah, tidak mungkin manusia. Dan setahun ada 365 hari kurang lebih, kan? 360 hari kurang lebih. Meskipun beda 10 hari kan dengan tahun Hijriah, dengan Qamariyah, perbedaannya kurang lebih 10 hari perbedaannya. Sehingga lebaran atau puasa itu terasa maju di sini. Sekarang kan bulan Maret udah puasa, betul? 20-an Ramadan, 20 April udah lebaran. Dulu kan Ramadannya awal Maret, karena 10 hari beda. Nah, lita'lamu adad as-sinin, Allah menjadikan dua itu supaya kalian bisa menghitung tahun. Oh, ini kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, berarti tidak ada istilah tahun kafir, tahun muslim. Tahun itu tidak ada agamanya, tidak ada, itu bukan agama tahun. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, dua-duanya tujuannya adalah lita'lamu adad as-sinin, supaya kalian dapat memahami, mengetahui hitungan tahun. Setahun itu seberapa hari? Itu setahun itu berputarnya bumi di awal, lebih ke awal itu bumi itu berputar. Kan gitu ya, putar banget. Itu jelas. Berputar 365 kali 3. Dia berputar balik lagi ke awal. Itu 365 hari ya. Disebut satu tahun. Ibaratnya gitu. Ada perhitungannya. Ini siapa coba yang menggerakkan bumi, memberikan sinar matahari? Bagi orang-orang ateis yang tidak percaya adanya
dia akan mandul untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, orang-orang ateis tidak percaya ada Tuhan. Dia aja napas tidak ada yang menggerakkan, mereka juga tidak ada yang menggerakkan. Lalu kalau bukan Tuhan siapa gitu? Makanya yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan kita Allah. Jadi banyak orang-orang ateis itu terbantahkan dengan logika, bukan dengan akal. Banyak orang-orang ateis yang tidak percaya keberadaan Tuhan, itu akhirnya dia percaya itu bukan dengan dalil sebetulnya. Kebanyakannya itu dengan logika, dibantah dengan logika saja mereka sudah lingkungan. Ya. Jadinya sudah terbantahkan pemikiran mereka yang kepercayaannya ateis, tidak percaya pada adanya Tuhan. Itu sudah logika sudah terbantah. Sekarang yang kecil aja kita menanam biji, tiba-tiba tumbuh, ya, si tunasnya itu miring ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang maha menggerakkan. Jadi orang-orang nanti terbantahkan dengan logika sederhana saja. Lita'lamu adad as-sinin, supaya kalian dapat menghitung, mengetahui jumlah tahun, wal hisab, dan waktu. Nah, sehingga ada pertanyaan, kenapa orang Islam itu menentukan tahunnya dengan bulan? Maka dijawab oleh kita, sebetulnya kita ini tidak mengabaikan matahari. Dijawab oleh orang Islam. Kita kan bertanya, kenapa orang Islam pakai bulan? Pertama, kalau untuk menentukan tarikh itu waktu penanggalan, iya dengan bulan. Logikanya apa? Kenapa dengan bulan? Sebab seandainya tidak ada aplikasi sekalipun, tidak ada berita, tidak ada Quran, tidak ada TV, kan agama itu turun udah bukan zaman hari ini. 15 abad yang lalu tidak ada Quran, tidak ada TV, tidak ada aplikasi HP sekarang. Dengan dihitung dengan bulan untuk menentukan tarikh penanggalan, itu semua orang bisa melihat. Makanya zaman dulu tuh orang tua kita dengan melihat bulan saja mereka sudah bisa memprediksi, oh ini tanggal 14. Tepat aja orang tua kita, saya bisa punya kakek saya, dia tanpa lihat kalender. Paling itu liburan kan berhiji, dua-dua dan itu terus lah. Bapak udah pada senior, udah pada senior di atas 60, 70 ini, apa lagi? Ya. Kakek saya kalau ada yang mungkin 100 sudah meninggal. Nah, mereka itu zaman dulu tuh begitu. Tahu kok itu tanggal 1. Segala apa puasa kerek itu, bulan masih mulai itu. Nah, ini luar biasa ya. Allah untuk memberikan menunjukkan tarikh penanggalan dengan bulan, sebab semua orang bisa melihat bulan, sehingga muncullah ilmu hisab wa ru'yah atau hisab ru'yah. Ini menentukan awal bulan itu orang Islam itu tanpa pakai alat yang canggih sekalipun bisa. Ru'yah itu. Coba Bapak, ini logika, jangan pakai dalil aja. Siapa yang bisa melihat matahari? Kalau tanpa alat, saya rapat Pak. Matahari dia mencorong, tinggal pada saya rapat. Yang kita lihat bukan matahari, itu cahayanya. Bukan matahari, itu cahayanya yang siang yang mencorong, bukan matahari. Nah, ketika pakai alat, ada alat kacamata, itu nampak bulan matahari, cahaya tidak kelihatan. Tapi kan tidak semua zaman ada alat itu. Ada alat kaca itu mungkin alat kaca itu, kacamata itu baru ditemukan zaman sekarang, mungkin zaman modern atau beberapa ratus tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Tapi zaman ribuan tahun yang lalu tidak ada. Nah, ini luar biasanya Islam. Makanya untuk menentukan waktu sholat baru pakai matahari. Kenapa? Karena nggak perlu dilihat, cukup pakai bayang. Ini hebatnya Islam, nggak ada agama lain. Nah, Islam tidak mengabaikan matahari sebagai alat. Jangan berpikir, oh itu bulan kafir, itu matahari, nggak ada yang kafir bulan, dan nggak ada agamanya. Jadi
Jadi pergantian tahun, pergantian mau hijriah, mau masehi, tiba-tiba di masjid tertentu misalkan pergantian tahun baru masehi, bid'ah tidak ada dari Rasulnya mengatakan renungan akhir tahun ini tahun kafir. Jadi yang menyebutkan bid'ah lebih bid'ah dari begitu. Nah, enggak ada tahun Islam, tahun beragama, tahun juga beragama gitu. Sebab kita itu harus punya syiar, punya cara tersendiri, Pak, yang berbeda dengan mereka yang merayakan. Kita itu bukan merayakan, tapi hanya mentafakuri, mentadaburi, bermuhasabah dalam pergantian satu tahun. Tidak boleh merayakan karena itu bukan kaidahnya. Tapi kalau ada satu masjid di pergantian malam tahun baru dia mengadakan tablik akbar untuk renungan, untuk ceramah isinya tentang bagaimana mengatur waktu, bagaimana pandangan Islam tentang waktu, tidak ada Islam. Lalu ada orang mengatakan, oh ini kan bukan tahun Islam, Islam punya tahun sendiri. Kita bukan menyembah tahun, kita hanya mengadakan momentum untuk supaya orang-orang Islam itu tidak keluar dari masjid. Mereka tidak merayakan di jalan, tidak ikut-ikutan tanpa panduan yang jelas. Yuk dihimpun di satu masjid, anak muda semua diadakan pengajian. Di kota-kota sudah begitu. Di masjid Ukhuwah, di masjid Bayi Ukhuwah itu selalu ada tablik akbar. Karena itu yang melawan itu kemungkaran yang selalu ada di malam itu dilawan oleh kita punya cara sendiri orang Islam. Demi kemaslahatannya supaya anak muda menyadari bahwa ini bukan untuk dirayakan, bukan untuk hura-hura, bukan untuk ditrompet, bukan untuk bakar petasan, bukan untuk prisek malam itu. Tapi orang Islam punya caranya untuk merenung bersama. Begitu. Itu sebagai melawan kemungkaran. Islam punya caranya sebagai syiar. Tapi zaman Rasul tidak ada, karena di zaman Rasul tidak dirayakan. Tidak ada cara, tidak perlu dilawan dengan cara itu. Tidak dirayakan seperti zaman sekarang. Nah itu Pak, di antara alasan para ulama guru kita mengapa di malam pergantian tertentu mengadakan tablik akbar, mengadakan renungan, muhasabah, itu sebagai syiar perlawanan kepada kemungkaran yang biasanya ada pada malam itu. Umat Islam kok ikut-ikutan terparuh, tak orang juga caranya dia renungan pergantian itu alasannya. Dan yang Allah, jadi baik pergantian tahun dengan bulan ataupun matahari itu dua-duanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dita'lamu supaya kalian dapat mengetahui ada di sini perhitungan tahun, wal hisab dan waktu. Nah, sholat tidak perlu melihat bulan. Bapak akan tahu waktu zuhur kapan. Cukup tancapkan tongkat. Kalau ada bayang-bayang minimal bergeser ke sebelah timur sedikit, berarti masuk awal waktu zuhur. Kalau tanpa ada bayang-bayang, itu belum masuk ke zuhur, namanya waktu istiwa, itu belum zawal. Kalau bayang-bayangnya sama dengan tongkatnya, maka akhir waktu zuhur. Sudah akhir, sudah tidak ada zuhur lagi. Tapi kalau bayang-bayangnya lebih panjang sedikit daripada bendanya atau tongkatnya, maka awal waktu asar. Tuh kan? Jadi tidak, seandainya kita jangan membayangkan sekarang Pak ada speaker yang ada masjid yang ada waktu sholat di jam di masjid, ada HP yang otomatis yang digital. Kita membayangkan kondisi Islam itu sesuai dengan zaman pada zamannya. Seandainya Allah nanti cabut kembali, yang begini-begini itu mati semua, bisa saja dengan zaman itu. Semua aplikasi mati, komputer mati, ya, senjata lagi tidak berfungsi yang canggih-canggih karena komputernya sudah mati, jaringannya mati. Itu bisa terjadi. Kembali di zaman dulu orangnya pakai panah, pakai pedang gitu ya. Kemudian berbicara aja, komunikasinya tidak pakai telepon. Bisa jadi ketika satelitnya semua rusak karena bencana alam bumi, bisa terjadi. Ya, perang nuklir itu bisa terjadi.
Sekarang kita di masa-masa semua serba dimudahkan dan dunia dalam genggaman. Bisa jadi HP-HP seperti Android yang begini, smartphone itu tadi mungkin rusak. Tidak akan ada gambarnya, jaringannya semua terputus di angkasa sana itu. Bisa terjadi. Sehingga selama ada matahari, semua orang tetap masih bisa menentukan waktu sholat. Nah itu hebat kan? Jadi melihatnya jangan sekarang. Zaman dulu bagaimana? Jadi dua-duanya baik matahari atau bulan itu makhluk, itu alat, bukan sesembahan alat saja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan menyembah matahari, bukan menyembah bulan, hanya menjadikan alat sebagai waktu, perhitungan tahun dan waktu untuk menyembah Allah. Coba kita tahu kapan haji di bulan Zulhijjah, kapan puasa di bulan Ramadan. Itu dari mana perhitungan pergantian bulan? Kapan sholat zuhur? Itu dari mana tahu? Dari bergesernya, bergeraknya matahari. Kan subuh min tulu'il fajri, dari datangnya fajar sini ila tulu'il syamsi, sampai terbitnya matahari syuruk. Tuh kan? Semua pakai matahari gitu. Sampai waktu isya matahari semua. Safak mega merah. Itu kalau di pinggir pantai kan, atau di padang pasir yang luas yang datang. Ini jam segini belum masuk waktu isya, belum gelap, masih ada bayang-bayangnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ila musakin lain, sampai gelapnya malam. Nah gelapnya malamnya waktu isya. Antara dari maghrib ke isya itu kalau kita melihatnya dalam pegunungan, di pinggir pantai itu masih ada hawar-hawar sambil berhutang di seluruh mega. Tenggelamnya semuanya. Ila musakin lain, sampai tenggelamnya malam. Gosakil lain itu malam, maka muncul waktu isya. Loh, semua pakai matahari. Nah, jadi siapa yang anti matahari itu? Matahari itu bukan disembah memang, tapi alat dan di antara tanda Allah menghitung waktu sholat. Bukan menghitung, menentukan waktu sholat. Dari mulai subuh sampai subuh lagi, atau paling tidak di subuh sampai isya. Nah, oleh karena itu hal yang dirahmati Allah, di akhir tahun pergantian ini lagi-lagi kita menjadikan pelajaran bagi orang yang beriman. Menjadikan apa Pak? Pelajaran. Sebab dalam Al-Quran disebutkan Allah menjadikan bergantinya siang dan malam. Coba saya ingin merenung sedikit. Ada waktu 3 menit lagi, 4 menit lagi. Begini Pak. Kan 1 tahun itu hakikatnya adalah beberapa bulan, betul nggak? 1 tahun itu hakikatnya beberapa bulan, himpunan atau kumpulan dari beberapa bulan. Sekarang 1 bulan itu adalah hakikatnya kumpulan dari beberapa minggu. 1 minggu atau 1 pekan dari beberapa hari. Berarti yang paling penting itu perubahan harinya, bukan tahunnya. Karena tidak akan ada 1 minggu kalau tidak ada 1 hari. Tidak akan 1 bulan kalau tidak ada 1 hari. Tidak ada 1 tahun kalau tidak ada jumlah hari. Nah Allah dalam Al-Quran menyebutkan bergantinya siang dan malam. Saya tanya, kalau bergantinya siang dan malam itu berapa hari? 1 hari. Jadi 1 hari itu bergantinya siang dan malam selama 24 jam kurang lebih. Makanya Pak, puasa Ramadan 1 bulan enggak Pak? Saya tanya, 1 bulan tidak? Puasa di bulan Ramadan 1 bulan tidak? Tidak. Udah puasa masih yang lalu. Udah mungkin apa terbuka Ustaz? Mana Pak? Kan 1 hari itu 1 siang dan malam. Sebetulnya kita puasa enggak sebulan. Puasa nama. Kalau bulan Ramadan sebulan. Terus Pak, saya. Pertanyaan Pak. Paham ya? Jadi puasa Ramadan itu puasanya enggak sebulan. Karena sebulan itu siang dan malam dihitungnya. Sedangkan kita puasa hanya di siang hari. Malamnya kan tidak boleh, Pak, haram Mas ingin puasa. Aduh, Ustaz yang dipul kan 15 hari ke
siang dan malam. Terus 15 hari sesama mau puasa, itu salah gitu. Mau diterima kok malah menyalahi aturan. Jadi sebetulnya nggak sebulan puasa. Kalau bulan Ramadan itu satu bu, kan ada nanya, kamu cuma puasa 28 hari, si Ibu 30 hari. Nah, sebenarnya puasa bukan 28 hari, bukan 30 hari, tapi satu bulan Ramadannya satu bulan. Hanya satu bulan itu ada yang 29, ada yang 32 saja itu. Tidak ada yang 28, Pak. Kecuali bulan Masehi itu mah Februari 30 hiji ada. Tahun Hijriah cuma 29 dan 30. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa pun siangnya saja. Jadi kalau dihitung siang dan malam baru satu hari. Sehingga Allah jadikan siang dan malam bergantinya siang dan malam. Fungsinya ada dua. Satu, kata Allah, liman arada ayyadzakkar. Ilah kasar. Itu hanya makin berubah ayat putih, ayat budak, ayat putih, ayat budak, supaya itu kudu beli listrik cepat pasti supaya itu kudu beli lampu. Kahiji Pak kata Allah, liman arada ayyadzakkar. Keresahan pengajarannya kerjami yang mau mengingat apa yang sudah dilakukan di siang hari ketika dia merenung di malam hari. Mengingat apa yang sudah dilakukan di malam hari ketika dia merenung di siang hari. Satu ayatnya kalau apa? Mengingat. Yang kedua, syukur, bersyukur. Gusti alhamdulillah bangun tidur kesehatkan. Maka Rasul mengajarkan doa bangun tidur. Kalimatnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan. Berarti tidur itu kembangnya mati. Disebut dalam tafsir itu kata para ulama, tidur itu sama dengan mati. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di surga ada tidur? Apa kata Rasul? Tidur itu sama dengan mati. Berarti di surga nggak ada tidur. Nggak ada, karena nggak ada kematian lagi. Senang-senang apa terus kebaikan dari Allah. Ya kan tidur. Ibaratnya begitu. Sahabat bertanya Rasulullah. Nah, berarti itu ucapan syukur kita yang pertama ketika Allah bangunkan kita dari tidur. Masuk waktu pagi apa yang kita katakan? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu. Kan begitu, wa ilaika nusyur. Masuk waktu sore, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Kan begitu. Ini Masya Allah. Itulah ucapan syukur kita. Datang waktu sholat itu sebagai ucapan syukur. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu bukan alhamdulillah, tapi lakukan ibadah harian kita karena kita diberikan oleh Allah kesehatan. Sebagai balas budi dan ibarat sembah Allah yang memberinya. Begitu ya. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan ya di kajian penghujung tahun. Jadwal saya pribadi di Jumat depan, insya Allah kita kembali jumpa lagi di tahun depan. Setahun lagi karena yang balikan ya. Di tahun depan tahun 2023, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.